Ya, Iya. oke. Nah, kalau lahir di mana waktu itu? Waktu itu saya lahir di pedalaman, Bang. Pedalaman kan? Di pedalaman Lampung ya. Oh, Jadi saya sendiri menamakan diri Puja Kesuma ya. Puja Jadi Kesuma. Apa iya, tuh Puja Kesuma? Coba. putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program SMK, Santri Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan seorang tamu spesial yang luar biasa juga pengalamannya di bidang pondok pesantren dan juga Al-Quran. Nah, langsung aja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Bang Surur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Oke, kita mulai coba berkenalan dengan Abang ya. Siap. Mohon izin ya. Iya, baik. Kalau dari lahir kelahiran tahun berapa nih Bang Surur? Saya lahir di tahun 1983, Bang. 1983. Iya. Oke, berarti sekarang umur Jalan 42. 41. Oh, mau 41 ya? Iya, di 41 tepatnya kemarin, Bang, di bulan Maret. Oh, berarti sudah 41. Iya, karena saya lahirnya persis di 18 Maret 1983. 18 Maret 1983. Iya. Oke. Nah, kalau lahir di mana waktu itu? Waktu itu saya lahir di pedalaman, Bang. Pedalaman kan? Di pedalaman Lampung ya. Oh, Jadi saya sendiri menamakan diri Puja Kesuma ya. Jadi Puja Kesuma. Apa tuh Puja Kesuma? Coba. putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya. Jadi lahirnya di Lampung, tepatnya di Tepatnya di kampung ya, saat itu ada namanya Pancur Jo Agung, wilayah Tigeneneng, kabupatennya Lampung Selatan. coba boleh pelan-pelan nih. Siapa tahu ada teman kita yang nonton satu daerah nih. Oh, Jadi, Masya Allah ya. Baik. di Kami kelurahan apa? Di kelurahannya Tigeneneng, Tigeneneng. Oke. kabupatennya Lampung Selatan, Lampung Selatan. Kalau Provinsi Lampung. desanya apa nih? Desanya Rejo Agung. Rejo Agung. Siapa tahu ada yang satu daerah, boleh komen ya. Oh, ini saya satu daerah gitu. Silakan. Oke, kalau orang tua asli mana? Orang tua saya kulturnya dari Jawa, Bang. Dari Jawa Tengah. Ibu bapak Jawa? Ibu bapak sama, dua-duanya Jawa, kemudian transmigrasi di Provinsi Lampung ya. Makanya tadi di awal saya katakan Puja Kesuma, Puja Kesuma. itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Oke. Iya, Jadi sebenarnya lebih ke Jawa kalau dari suku ya. betul. Cuman lahirnya di Akhirnya saja. Lampung. Oke, kalau sudah berkeluarga ya Bang ya pasti ya. Alhamdulillah, saat Kalau- ini sudah punya satu istri dan juga satu anak ya. Ya, satu istri dan satu anak. Kalau istri asli mana nih? Istri kebetulan dari Bangka Belitung. Bangka Belitung, kalau pulaunya Pulau Bangka ya. Oh, jadi di Bangkanya ya. Di Bangkanya, tepatnya kalau sekarang orang tua kami itu di Mentok, di Pulau Bangka. Di Mentok tuh nama apa tuh Mentok? Mentok itu kalau mungkin di sini ya semacam Kota? kecamatan. Oh, kecamatan. Kalau dulu kota, tapi sekarang itu kan kalau yang di Bangka itu ada Kota Pangkal Pinang, ada Sungai Liat. Tapi Mentok ini sebenarnya dari riwayatnya itu sangat bersejarah sebenarnya. Oke. Pulau Bangka itu sendiri. Iya, iya. Masya Allah. Terus tadi kan sempat diutarakan bahwa Abang cukup ada pengalaman di dunia Al-Quran dan juga pondok pesantren ya. Boleh di-spill ke kita? Oke. Udah berapa lama? Iya. Ah, Baik. Oke, Bismillah ya. Saya sedikit berkisah. iya. Jadi saya mengenal dunia pesantren ini sebenarnya di usia yang sudah tidak muda, Bang Wahyu. Karena tadi saya sampaikan saya lahir di Provinsi Lampung dengan basic orang tua petani. Kemudian studi dulu di SMP dan SMA saya di basicnya Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 2002, nah itu saya merantau ke PT Dipasena Citra Darmaja yang bergerak di perikanan Daerah mana tuh Bang? di perbatasan Lampung, Sumatera Selatan, tepatnya di Rawajitu, Lampung Utara. Jadi dia di perbatasan seperti itu ya. Tapi saat itu perusahaan itu memang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi perusahaan raksasa dan juga dulu penyumbang devisa negara yang cukup pesat. Karena itu di bawah naungan Gajah Tunggal Group.
Nah, yang Jatuh unik Group, dari oke. perusahaan ini, jadi di situ para karyawan dan karyawati itu difasilitasi dengan berbagai macam kegiatan ya. Nah, saya melihat di situlah saya menemukan keinginan kuat untuk mempelajari agama dan juga termasuk tadi ya saya mengenal ada istilah pesantren, ma'had dan juga ada istilah-istilah di dalam Al-Qur'an. Maka kami putuskan di tahun 2024 saya resign dari perusahaan itu dan saya ke kota Bandar Lampung. Nah, saya pertama kali mengenal dunia pesantren itu di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hikmah. Kalau orang Bandar Lampung mengatakan DH. DH, Darul Hikmah, Nah, Darul Hikmah, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, ya lanjut. Kemudian di sana saya baru tahu ya, jadi menghafal Al-Quran itu rupanya ada tahapannya. Kita harus mengenal dulu ada istilah tahsin, kemudian ada talaki, ada tahfiz, dan juga rupanya menghafal Al-Quran ini berjenjang. Nah, jadi tidak bisa kita semau kita. Ya. Jadi harus melalui tahapan. Nah, dari situ saya mengenal dunia pesantren yang lebih luas, dan di tahun 2026 saya putuskan untuk ke Jakarta. 2026. 2026. Mohon maaf, 2006. 2006, oke. Iya, 2006. Jadi 2006 ya. 2026 belum nyampe gitu. Iya. Masih pakai mesin waktu Doraemon. Iya, siap. Oke, jadi 2006 ya. Ya, mohon maaf kami teman-teman. Iya. Di tahun 2006, jadi saya merantau ke Jakarta, tepatnya ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, atau orang mengatakan LIPIA atau kampus Arab kalau orang sekitar mengatakan. Jadi niat awal sebenarnya kuliah. Untuk ngambil bahasa Arab dan juga nanti tentunya menguatkan hafalan Al-Quran. Dan boleh dikatakan juga pada tahun itu saya termasuk yang takut ya dengan menghafal. Oh, gitu. Iya. Justru takut ya waktu itu. Ketika di Bandar Lampung di tahun 2004 hingga 2006, 2 tahun saya di Ma'had itu, Oke. termasuk saya yang kendala ya dalam menghafal Al-Quran. Saya termasuk yang menghafalnya itu tidak mudah, berat. Dan ekspektasi saya ketika melihat Al-Quran dengan 30 juz, 1 buah, 114 surat, itu sudah menjadi beban. Dan seakan-akan bayangan saya ketika saya tidak bisa menghafal semuanya, nanti hal-hal yang tak terduga itu akan terjadi. Seperti bayangan kita, nanti kalau nggak bisa hafal, nggak mampu, katanya bisa stres dan lain sebagainya. Oh, gitu. Nah, sempat kepikir gitu ya? Betul, itu sangat menjadi momok dan beban. Tapi qadarullah berjalan di tahun 2006, saya harus menerima kenyataan ya, jadi belum bisa masuk ke kampus LIPIA. Nah, saya punya alternatif di beberapa kampus saya jajaki, ada Utsman bin Affan yang juga di sana terkenal dengan program Quran. Kemudian juga ada Al-Hikmah dan juga satu lagi STPD Anu-Aimi. Nah, tapi semuanya di Jakarta tuh yang tadi disebut. Iya, ada Ma'had Utsman bin Affan, ada STPD Anu-Aimi, ada lagi Al-Hikmah, semuanya ada di Jakarta. Oke, baik. Nah, tapi tadi ya, rupanya ada pesantren yang di luar prediksi saya, di kawasan Condet ya, Balai Kambang. Nah, rupanya ada seorang ustadz yang kenal dengan saya mengarahkan ke situ. Nah, rupanya di tahun 2006 akhirnya saya urungkan niat tadi untuk kuliah di LIPIA. Kemudian saya coba putar strategi dengan mondok di pesantren ya. Jadi waktu mondok itu berarti usia berapa tuh? 2006 ya? 83 ke 2006. Saya kan lahir tahun 83. Nah, jadi mulai di Jakarta atau berkegiatan berarti tadi mulai 23 tahun lah ya? Ya, kurang lebih itu kan. Usia 23 tahun, ketemu dengan sebuah lembaga di daerah Condet. Di daerah Oke. betul sekali. Siap, lanjut. Kemudian di situ peraturan dari manajemen bahwa siapapun orang yang bekerja di sini, baik menjadi seorang santri dan juga pengurus, itu harus menghafal Al-Quran. Jadi nih Bang Surur nih masuk ke jalur yang bekerja atau santri nih? Saat itu kita awali dari santri. Dari santri. Karena saya emang awalnya itu kan tadinya niat dari Sumatera ke Pulau Jawa, ke Jakarta itu untuk kuliah di LIPIA.
Namun memang saya belum berkesempatan, jadi saya belum beruntung ya. Akhirnya saya putar haluan, putar strategi. Yang penting saya harus bertahan di Jakarta. Oke. Nah, ketemu sebuah pesantren di Condet ya, itu khusus di bidang Al-Quran. Oke. Nah, saya diarahkan menjadi seorang santri, Bang. Nah, kemudian berjalan sekitar 3 bulan, ada peluang kerja. Nah, karena pesantren ini cukup besar ya, dan punya murid untuk saat ini tuh ribuan ya. Masya Allah. Jadi pimpinan yang di sini membutuhkan seorang pegawai. Dan saya dilihat memenuhi kriteria dan akhirnya saya disarankan selain menjadi santri, saya juga menjadi seorang pegawai. Jadi dua-duanya. Jadi dua-duanya jalan nih. Iya. Masya Allah, enak banget ya. Jadi ibaratnya dunia dapat, akhiratnya juga jalan. Masya Allah. Iya. Ya. Tapi memang perjalanan di sini tidak apa namanya semuanya berjalan dengan lancar ya, Bang. Oke. Jadi tadi saya katakan menjadi seorang santri yang bisa menghafal Al-Quran itu adalah suatu kebahagiaan ya. Karena teman-teman saya dalam target 2 tahun saat itu bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. 2 tahun? 2 tahun. Nah, jadi ada namanya program PDHQ, Pembinaan Dai Hafiz Al-Quran. Pembinaan Dai Hafiz Al-Quran. Atau biasa disingkat PDHQ. PDHQ. Nah, saya termasuk masuk di program ini. Nah, tadi kendalanya karena saya berbagi waktu ya. Jadi di satu sisi saya seorang santri, di sisi lain saya seorang pegawai. Betul. Jadi dalam 2 tahun saya hanya bisa menghafal 10 juz. 2 tahun 10 juz. Iya. Tapi juga Masya Allah juga sih. Alhamdulillah. Iya. Iya, saya syukuri ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menghafal 10 juz. Nah, kemudian di tantangan berikutnya, tepatnya itu di tahun berikutnya itu kan saya harus menyesuaikan ya, karena memang takdir berjalan di tahun 2010 saya rupanya mendapatkan jodoh. 2010. Oh iya. Ya. Jadi 4 tahun berselang ya dari saya berkiprah itu saya mendapatkan seorang jodoh yang dipertemukan oleh seorang ustadz ya, alhamdulillah. Jadi istri saya basicnya adalah seorang hafizah Al-Quran 30 juz. Jadi ini mau tidak mau menjadi motivasi ya. Menjadi motivasi buat saya tentunya. Jadi untuk tetap berkiprah di bidang Al-Quran. Walaupun tadi saya juga banyak mengalami kendala-kendala ya. Karena sedari awal memang saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Namun saya ingat sekali sesuai dengan ayat Allah di dalam Al-Quran. Jadi bisa jadi kita mencintai sesuatu atau mengagumi sesuatu ya. Tapi di situ rupanya bukan terbaik buat kita. Dan bisa jadi kita mungkin tidak suka dengan sesuatu, teman-teman. Rupanya itu yang terbaik buat kita ya. Nah, mungkin nanti teman-teman para ustadz di sini bisa menyimpulkan ayatnya ya. Saya cuma menerjemahkan saja. Jadi ada hal memang yang kadang kita nggak suka, kita itu takut ya atau menjauh deh. Tapi rupanya ini yang justru terjadi pada kita. Dan bisa jadi kita mencintai sesuatu, mengejarnya dengan sepenuh jiwa. Rupanya ini bukan yang terbaik buat kita. Dan yang terbaik buat kita adalah tentunya yang terbaik dari Allah. Nah, itu yang harus kita terima. Seperti itu. Jadi tadi sampai ketemu jodoh di 2010 ya? 2010. Nah, jodoh ini apakah satu naungan? Iya, yang alhamdulillah. Bekerja. Satu naungan di pesantren ini, kita sama-sama bekerja, Bang. Cuman memang saat itu kita karena dipertemukan oleh seorang ustadz dan ustazah, jadi kita nggak ada istilah yang namanya pacaran ya. Nah, jadi sistemnya ta'aruf dan ini benar-benar di luar prediksi dari saya. Karena saya tidak pernah membayangkan di saat itu untuk menikah ya. Berapa orang sering mengajak dan juga kadang mengganggu saya ya, bercanda dalam candaan keseharian itu, kapan nih Bang suruh nikah? Saya belum ada kepikiran Bang, saya masih ingin menghafal, saya masih ingin bekerja, menabung dan lain sebagainya. Tapi emang sekali lagi rezeki, jodoh dan kematian ini adalah rahasia dari Allah ya. Di tahun 2010
saya melangsungkan pernikahan. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi selain dapat ilmu agama, bekerja juga, alhamdulillah pun dicarikan jodoh oleh Ustadz ya. Amin ya. Alhamdulillah. Oke, jadi di instansi itu udah berapa lama Bang sampai saat ini? Sekarang ini di tahun 2024, jadi kurang lebih berjalan 17 tahun ya. Oh, 17. Dan sebenarnya ceritanya panjang, Bang. Oke. Kalau kita angkat atau kita mungkin sampaikan di forum ini, tidak akan selesai. Iya, betul. Ini ya. Jadi singkat cerita, jadi saya genap sekitar 17 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan tepat di akhir bulan Mei kemarin saya mengajukan resign atau berhenti ya, karena saya sudah cukup lama dan memang setelah disetujui oleh pimpinan dan juga pihak manajemen diperbolehkan. Karena sebelum saya mengajukan mundur ini tentunya tadi banyak perjalanan yang mungkin belum bisa saya sampaikan saat ini teman-teman. Jadi saya sempat kuliah juga Bang. Kuliah di Stidi Al-Hikmah Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islamnya, ya di bidang broadcasting, komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya bisa kuliah dan bisa selesai menjadi seorang sarjana itu di usia yang sudah tidak muda ya, kurang lebih di umur 40 berarti kemarin, karena saya wisuda di bulan Desember tahun 2023. Nah memang dulu inspirasi saya dari Sumatera ke Pulau Jawa, niat awalnya itu untuk kuliah. Kalau nggak lulus di Lipia setidaknya ya kampus yang lain lah seperti itu. Jadi tetap ingin mewujudkan cita-citanya dari kampung ke Jakarta, ingin kuliah ya. Meskipun di berapapun usia itu tetap harus tercapai. Nah, itu alhamdulillah dapat saya lewati ya. Adapun tadi berkiprah di bidang Al-Qur'an itu karena memang skenario Allah ya. Jadi saya ketika berkiprah menjadi seorang santri, kemudian pegawai, bekerja, itu memang harus mau nggak mau kita berkecimpung di Al-Qur'an ya, dalam menghafal, kemudian murojaah, mengajar, dan juga sampai ada istilah wisuda gitu ya. Dan ditambah putra kami itu juga sekarang masuk di sekolah yang basicnya juga basic Al-Qur'an ya. Saya tadi sampaikan punya istri 1, anak 1, dan sekarang bersekolah di SMP Sain Quran Wahid Hasim Yogyakarta. Oh, jadi kuliahnya masih sekolah SMP ya? Sekolahnya di Jogja ya. Jadi di SMP Sain Quran Wahid Hasim Yogyakarta. Kemudian aktivitas istri juga masih sampai saat ini itu masih concern di bidang Al-Qur'an. Baik dengan belajar dan juga aktivitas mengajar. Kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa Bang Surya ini kan lulus dari kampus di bidang broadcasting ya? Betul. Oke, terus sekarang yang Abang geluti apa nih sekarang untuk saat ini? Iya. Kan tadi udah resign ceritanya kan dari pondok pesantren tadi ya. Nah sekarang kegiatan lebih kemana Bang? Ya, jadi sebelum saya terjun ke dunia sosmed ya, memang saya sudah berdiskusi dengan para ustadz dan juga guru, kemudian teman-teman, para alumni dan juga para tokoh masyarakat ya. Karena memang di kampus Stidi Al-Hikmah Jakarta itu kan memang concern di broadcast seperti itu. Tapi memang saya baru berkesempatan untuk mengembangkannya itu sekarang. Jadi memang saya sengaja menghidupkan channel ya, karena alhamdulillah teman-teman, saya mempunyai 4 channel yang aktif hingga saat ini ya. Saya aktif di Facebook, kemudian Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, saya sendiri punya channelnya, punya kanalnya. Dan impian saya di usia yang mungkin sudah tidak muda ini, saya terus bisa mengembangkan channel saya ini supaya bisa lebih produktif. Dan alhamdulillah sejauh ini saya sangat bersyukur ya, karena di konten-konten kreatif ini saya banyak bersinergi dengan orang, saya bisa berkenalan dengan berbagai macam orang dengan profesi-profesi yang berbeda, dan sekarang ini trennya adalah tren digital ya. Maka saya sangat bersyukur apa yang saya dapatkan di kampus dapat saya kembangkan di saat-saat ini. Oke, jadi sekarang sudah merambah ke dunia media sosial ya. Ada 4 channel ya yang Abang udah
bangun ya. Betul, betul. Jadi selama setahun ini atau berapa dalam Sebenarnya sebelum berakhir kuliah ya. Jadi tepatnya itu saya mengawali menghidupkan channel itu ketika COVID-19. Jadi waktu itu masih kuliah. Jadi saya sampai pernah dijuluki sebagai mahasiswa COVID ya. Karena ada istilah online, Betul. kita mengenal ada istilah Zoom, Google Meet itu pada saat COVID. Betul. Jadi kuliah kami saat itu sebenarnya cukup unik. Karena kami baru berjalan 2 semester, datanglah COVID melanda dunia, termasuk Indonesia. Jadi kampus dan juga tentunya dunia pendidikan yang lain, mau nggak mau harus mengimbangi ya. Jadi pertama kali yang saya buat adalah channel YouTube ya. Saya gunakan saat itu untuk tugas kuliah, karena di salah satu mata kuliah di kampus kami itu ada namanya produksi siaran TV dan radio. Dan di situ itu harus punya channel ya. Jadi harus punya akun YouTube. Nah dari situ saya mulai mengupload video saya dan juga saya pelajari. Nah saya juga bergabung dengan komunitas-komunitas di kampus dan alhamdulillah hingga saat ini kita sudah menembus di 1.300 subscriber. Wow, udah 1.300 subscriber teman-teman. Nah, kalau menurut Bang Sur sendiri nih, tadi kan dengan background pondok pesantren, mengajar sekaligus nyantri di sana kan, kemudian ada background juga di broadcasting ataupun membangun media sosial. Kalau menurut Bang Sur sendiri, korelasi ataupun yang bisa disinergikan antara pondok pesantren dengan media sosial itu apa Bang? Tren positifnya ya. Nah, jadi saya menganggap karena sekarang ini kan zaman digital. Jadi siapapun orang itu perlu mempunyai yang namanya channel. Bahkan pejabat, para menteri sekarang itu juga semuanya rata-rata punya channel ya. Jadi bagaimana dia bisa mensiarkan kegiatannya, mendakwahkan mungkin program-programnya ya. Karena tadi konteksnya pesantren gitu ya. Itu akan lebih luas lagi. Karena saya punya pengalaman khusus ya, jadi ketika kuliah itu ada salah satu dosen di kampus yang gaptek ya, maksudnya tentang teknologi itu kurang gitu ya. Itu menjadi kendala banget. Dan beliau mengakui bahwa zaman sekarang ini mahasiswa-mahasiswi itu kan Gen Z, milenial. Jadi sudah berbeda eranya dengan ketika dosen dulu kuliah dan juga menimba ilmu ya. Jadi sekarang ini rata-rata di perguruan tinggi pun itu setiap ketika kita mulai masuk di dunia kampus itu sosmed itu udah pasti itu. Udah pasti ya. Pasti. Nggak bisa enggak lagi ya. Betul. Instagram itu udah wajib banget punya. Nah, ketika tadi dikaitkan dengan dunia pesantren, sekarang saya lihat di berbagai pesantren memang cara membranding programnya, cara mengiklankan programnya itu salah satunya melalui media. Dan ini secara biaya sebenarnya sangat-sangat hemat ya. Ketika dulu mungkin ketika kita ingin mengembangkan program itu harus mencetak brosur, harus pasang spanduk, harus pasang iklan, harus istilahnya berkeliling ke masyarakat sekitar ya. Nah, saya alami Bang. Jadi harus keliling ke masjid-masjid, kita izin ke para takmir masjid untuk hanya sekedar mengedarkan brosur. Tapi saat ini dengan dunia yang sangat-sangat terbuka, sangat cepat ya. Kadang dengan flyer, dengan mungkin WhatsApp itu sudah cukup menjangkau luas ya. Menjangkau luas seperti itu. Menarik teman-teman ya obrolan kita kali ini. Tapi memang secara durasi kali ya kita harus akhiri obrolan kita hari ini. Tapi poin pentingnya tadi pertama yang kita dapat adalah tetap meraih cita-cita meskipun di usia yang sudah tidak lagi muda. Kemudian go online ya, bener Bang ya? Go online ya, itu nggak bisa dipungkiri ya. Kita harus go online, entah itu branding diri kita, ataupun branding produk kita, ataupun branding sesuatu apapun yang mau kita sampaikan kepada masyarakat luas, bener Bang ya? Betul banget. Mungkin ada tambahan yang mau Bang suruh sampaikan? Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi saya punya prinsip teman-teman, apapun kendala yang menjadi catatan pada diri kita, tapi jangan pernah berhenti untuk terus berkarya ya. Karena siapapun Anda, yakin bahwa pasti punya potensi ya. Betul. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan istilah kegagalan. Karena sejatinya adalah keberhasilan yang tertunda. Dan siapapun Anda yang mungkin melihat tayangan ini, semoga semuanya dapat melihat kami ya. Dan mudah-mudahan tadi statement dari kami dapat menginspirasi untuk semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum fikum jami'an. Amin ya Allah, amin. Oke, itu tadi tambahan dari Bang Surur yang melengkapi apa yang tadi kita sampaikan. Semoga semua ini memberikan manfaat kepada yang menonton, terutama juga menjadi bahan masukan juga untuk diri kita pribadi ya. Betul. Jadi semakin lebih baik dan baik lagi juga untuk makin kita melek dengan media sosial. Betul sekali. Itu Bang ya. Betul. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Surur. Baik, sama-sama Bang.